Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita kembali melihat Bitcoin mendapatkan sell-off yang lumayan kencang. Kita bakal melihat Bitcoin kembali ke kurang lebih area 60-an ribu dolar setelah kemarin kita sempat stay di kurang lebih area 62 sampai 63 ribu. Nah, sell-off-nya itu juga terjadi dengan sangat cepat, dalam kurun waktu 1-2 jam saja kita melihat ada sell off tadi malam yang membuat kita kemudian kembali ke area 60-an ribu dolar. Kita bakalan membahas kira-kira apa yang sedang terjadi dari segi price action, diikuti apa yang bisa kita expect berikutnya, dan juga apa yang kira-kira sedang terjadi di belakang layar. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap kripto berada di angka 2,25 triliun dolar atau turun sekitar 3,3%. Nah, di top 10 coin sendiri kita juga melihat semuanya dalam keadaan merah, cuma ada satu aja yang hijau, yaitu adalah Toncoin yang melawan arus sendiri hari ini dengan kenaikan 5,88%. Sekaligus menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke harga 6,79 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, dalam 24 jam terakhir kita kembali melihat angka likuidasi yang lumayan besar gitu ya. Setidaknya kalau kita bandingkan dengan beberapa hari terakhir. Minggu ini sebenarnya minggu yang cukup quiet. Ini juga yang sudah merupakan ekspektasi kita dari awal minggu kemarin. Ya walaupun kita memang melihat ada sell off tadi malam, tapi terlepas daripada itu, ya minggu ini kita hanya stuck di kurang lebih range 60 sampai 64. Sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan di awal minggu kemarin gitu ya. Nah, untuk 24 jam terakhir kita mendapatkan ada sekitar 163 juta dolar dalam bentuk likuidasi dan 80% datang dari arah long. Jadi sell off yang kemarin kita lihat itu sedikit banyak juga dibantu oleh long squeeze. Karena rupanya banyak sekali orang-orang yang menggunakan leverage untuk long. Dan menariknya kalau misalnya teman-teman perhatikan di liquidation heat map per hari ini, untuk sementara yang terlihat cukup besar itu semuanya sudah ada di atas. Oke, baik kalau kalian lihat di 24 jam terakhir, 3 hari terakhir, 1 minggu terakhir, 1 bulan terakhir, itu semuanya menunjukkan untuk sekarang ya, angka likuidasi itu jauh lebih besar di atas daripada di bawah. So, kalau misalnya kita berbicara pure secara logika teman-teman, maka insentifnya akan lebih besar bagi market maker untuk mencoba mendorong harga ke atas daripada ke bawah. Nah, tentunya teman-teman, liquidation heat map ini bukan kita jadikan sebagai pedoman untuk ambil konfirmasi untuk trading. Karena memang bukan itu fungsinya gitu. Ini hanya semacam pedoman untuk kita. Kira-kira apa yang sedang ada di benak para market maker gitu. Walaupun tidak selalu ya teman-teman, tapi biasanya atau kecenderungannya market maker akan mengejar ke arah di mana likuidasinya lebih besar. Ya kalau di sini konteksnya itu di atas. Tapi tentunya itu juga harus didukung oleh price action, teman-teman. Kalau misalnya likuidasinya angkanya jauh lebih besar di atas pun, tapi kalau misalnya kita terus dihajar FUD dari kanan kiri, ya kita juga akan sangat sulit ya untuk melihat Bitcoin tiba-tiba meroket ke atas, karena nggak make sense gitu. Dan kalau misalnya dari segi price action dapat mendukung apa yang kita lihat di sini, maka ini bisa kita manfaatkan sebagai peluang justru. Karena kalau misalnya rupanya kita mendapatkan ada long setup lagi di sekitaran area major support, yang sebenarnya sekarang kita masih berada di area major support, lagi-lagi bisa dimanfaatkan gitu. Kemarin kita sudah mendapatkan satu setup yang berhasil gitu ya. Teman-teman antara keluar dalam keadaan profit di sekitaran area 63 ribuan kemarin, atau mungkin ada yang set stop loss-nya ke arah positif. Artinya kemarin masih hold, tapi belum mau take profit. Tapi hanya menggeser stop loss-nya ke arah positif. Nah, kalian juga harusnya profit, tapi profitnya mungkin tidak sebesar teman-teman yang take profit di sekitaran 63 ribuan. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan bahas lagi di video hari ini, karena menurut saya ada sesuatu yang menarik juga terjadi di price action. Nah, yang kedua teman-teman, perlu kalian ingat gitu ya, apa yang pernah
disampaikan oleh CEO JP Morgan, si Jamie Dimon. Dia menyampaikan bahwa ya intinya ya, Bitcoin itu hanya digunakan oleh para kriminal. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan pencucian uang, untuk menghindari pajak, dan juga untuk narkoba. Pengedaran narkoba intinya. Itu yang dia sampaikan. Oke, tetapi guess what teman-teman? Baru saja ada satu berita yang muncul. America's largest bank, JP Morgan Chase, disclose spot Bitcoin ETF holdings in new SEC filing. Jadi, teman-teman, mereka justru melaporkan bahwa mereka mempunyai exposure di spot Bitcoin ETF. JP Morgan, yang CEO-nya mengatakan bahwa Bitcoin itu adalah scam, Bitcoin digunakan oleh kriminal untuk pencucian uang, menghindari pajak, dan juga pengedaran narkoba. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka justru membeli Bitcoin melalui spot Bitcoin ETF. Jadi perhatikan apa yang mereka lakukan, teman-teman. Bukan apa yang mereka katakan. Karena kalau cuma sekedar kata-kata, itu gampang untuk memanipulasi. Sedangkan untuk yang mereka lakukan, itu tidak mudah untuk memanipulasi. Kenapa? Karena ada regulasi. Contohnya di sini, mereka diwajibkan untuk melaporkan ke SEC apabila mereka misalnya mempunyai exposure di spot Bitcoin ETF. Ini fakta, teman-teman. Sedangkan kalau misalnya omongannya si Jamie Dimon kemarin, ya kita nggak tahu apa yang ada di otak dia gitu. Apakah memang tujuan dia membuat FUD ini supaya Bitcoin harganya turun jauh lebih murah, supaya mereka bisa membeli dengan harga lebih murah, atau apa? Atau memang dia memang pure berpikir bahwa Bitcoin adalah untuk money laundering, tax evasion, dan drug trafficking. Tapi apa yang mereka lakukan sedikit berbeda cerita gitu. Bahkan berbeda 180 derajat. So look at what they do, teman-teman, not what they say. Selain JP Morgan, Wells Fargo, America's third biggest bank, reported owning spot Bitcoin ETF in SEC filings today. Jadi, bank terbesar ketiga juga di Amerika, Wells Fargo, juga melaporkan bahwa mereka membeli atau memiliki spot Bitcoin ETF di filingnya SEC tadi malam. So, semua bank terbesar di Amerika Serikat, teman-teman, yang awalnya tentunya terlihat rata-rata sangat kontra terhadap yang namanya cryptocurrency, terutama mungkin Bitcoin. Tapi kali ini sudah terlihat berbeda gitu. Mereka semuanya telah mempunyai exposure di Bitcoin berupa Bitcoin Spot ETF. Jadi sekarang mereka sudah join, teman-teman. Bank-bank terbesar, institusi keuangan terbesar di dunia, BlackRock, Fidelity, dan kawan-kawan, sudah masuk. Negara seperti El Salvador dan beberapa negara lainnya yang sekarang sedang mempertimbangkan untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu alat transaksi di negara mereka. Belum lagi para Wells dan kawan-kawan. Semuanya mendatangkan demand untuk Bitcoin. Dan inilah kenapa saya secara pribadi, teman-teman, tidak akan menjual Bitcoin saya sebelum Bitcoin menyentuh ke angka 6 digit. Regardless apakah saya harus menunggu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, no problem bagi saya. Karena kalau misalnya kita bicara soal spot back, teman-teman, ya memang kita harus tahu itu harus kita bisa hold sampai beberapa tahun ke depan. Karena namanya investasi, bukan trading. Kalau trading, bisa berbagai macam. Kalau kalian belinya hari ini, jualnya 5 bulan lagi, itu juga bisa dikategorikan sebagai traders loh, teman-teman. Karena ada swing trader yang biasanya hold-nya bisa berbulan-bulan. Tapi kalau investasi, ya konotasinya biasanya itu tahunan. Gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke chart, teman-teman, saya pengen ingatkan bahwa teman-teman yang belum melakukan diversifikasi aset, mungkin bisa start melakukan mulai dari sekarang gitu ya. Kita mendapatkan banyak sekali rumor mengenai exchange yang sedang bermasalah, yang sedang dikasuskan, dan lain sebagainya. Jadi saya selalu sarankan kalian untuk tidak
menaruh semua telur kalian ke dalam satu keranjang. Dalam konteks ini berarti jangan taruh aset cryptocurrency kalian di satu exchange. Sebalah di beberapa tempat. Salah satu tempat yang mungkin bisa kalian consider adalah juga CoinEx. Di sini juga mereka sedang menawarkan newbie eksklusif. Teman-teman bisa mendapatkan reward hingga 100 USDT atau kurang lebih 1,5 juta rupiah dengan menyelesaikan berbagai task yang telah disampaikan atau disediakan oleh CoinEx di sini, terkhusus untuk teman-teman yang merupakan pengguna baru. Dan link pendaftaran untuk CoinEx-nya sudah akan saya sediakan di kolom description box di bawah. Saya pribadi juga merupakan salah satu pengguna CoinEx, dan ya, ini merupakan salah satu tempat untuk melakukan diversifikasi aset atau juga untuk trading. Karena kadang-kadang teman-teman, ada beberapa altcoin yang belum di listing di exchange lainnya, tapi sudah sempat di listing di CoinEx, sehingga saya bisa manfaatkan duluan kalau misalnya saya merasa itu adalah sebuah peluang. Jadi itu juga merupakan kelebihan berikutnya. Kalau misalnya teman-teman mempunyai akun di banyak exchange, kalau misalnya kalian sedang tertarik ke satu koin yang belum di listing di exchange kesayangan kalian mungkin bisa trading dulu di tempat lainnya yang sudah ngelisting. Dan CoinEx biasanya termasuk salah satu yang cukup cepat gitu ya untuk ngelisting altcoin. Jadi itu adalah salah satu kelebihan lainnya yang juga mungkin bisa kalian manfaatkan. Kalau misalnya tertarik, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke teman-teman, langsung kita masuk aja ke chartnya Bitcoin dan kita langsung mulai dari 1 hour chart. Apa yang terjadi gitu ya? Sebenarnya kemarin teman-teman, ketika Bitcoin itu membentuk pattern seperti ini adalah indikasi yang sangat baik gitu ya. Ada ascending triangle tercipta di sini. Secara teori itu adalah sebenarnya sebuah pattern bullish continuation. Tetapi pada akhirnya itu rupanya adalah sebuah jebakan ya gitu ya dari para market maker, dan kita justru sell off dan breakdown. Artinya ascending triangle ini terinvalidasi. Dan sell off yang kita lihat kemarin itu sangat kencang teman-teman. Jika kita bandingkan dengan pergerakan beberapa hari terakhir ya, ini adalah sell off yang paling kencang yang mungkin pernah kita lihat gitu. Dari kemarin terakhir kali mungkin kalau kita melihat ada candle merah sepanjang itu di tanggal 1 Mei kemarin. Sekarang di tanggal 10 Mei, berarti udah satu setengah minggu yang lalu gitu ya. Kalau misalnya diperhatikan teman-teman, sebenarnya saya pribadi tidak expect gitu ya bahwa kita akan mendapatkan sell off sekencang ini dalam waktu yang sangat singkat. Tentunya itu bukan sebuah berita baik gitu ya. Kita melihat ada sell off yang cukup impulsif di sini. Tetapi perlu saya ingatkan lagi teman-teman bahwa kita tidak bisa pungkiri bahwa kita sekarang kembali ke area major support, yaitu adalah area 60.000 sampai 59.700-an lah. Itu saya consider sebagai masih area major support. Sehingga teman-teman, bagi saya pribadi, selama kita masih stay kurang lebih sekitaran area di sini, itu masih adalah peluang bagi saya untuk mencari peluang untuk long. Gitu ya. Karena ini bisa jadi berarti sebuah rally membuat fake out dan kita retest. Dan kemudian kembali rebound ke atas. Terlebih lagi, kalau misalnya kita manfaatkan Fibonacci retracement, teman-teman, kita juga bisa menemukan bahwa area 60.000 sampai 59.700 kurang lebih, itu adalah area golden pocket-nya, 0,618 Fibonacci retracement. Yang dikatakan sebagai golden ratio, golden pocket, apapun itu yang mau kalian sebut, tapi 0,618 faktanya merupakan salah satu area yang cukup kuat gitu ya. Setiap kali kita retrace ke area sana, biasanya akan ada semacam reaction. Nah, berangkat dari pengetahuan tersebut, teman-teman, maka saya secara pribadi masih akan mencari peluang untuk long apabila kita mendapatkan lagi-lagi ada sebuah reversal pattern. Sekali lagi, reversal pattern itu bisa beragam ya, teman-teman. Bisa dalam bentuk double bottom, bisa dalam bentuk triple bottom, bisa dalam bentuk inverse head and shoulder. Manapun itu yang menunjukkan bahwa kita akan kembali reverse ke atas, itu akan saya manfaatkan. Nah, tentunya semua senario datang dengan invalidasi sekali lagi. Nah, invalidasi untuk senario ini, teman-teman, jika kita ternyata melihat 4-hour candle tidak berhasil untuk close di atas 59.700, maka saya consider bahwa kita telah berhasil untuk breakdown dari area major support, gitu ya. Kalau 4-hour candle ada satu yang closing body candle yang di bawah area tersebut, saya consider itu adalah breakdown. Dan saya tidak akan lagi mencari peluang untuk long. Tapi tidak juga short, teman-teman. Saya belum mau berfokus untuk mencari peluang untuk short sekarang. Kecuali
memang ada setup yang sangat rapi yang bisa saya lihat. Katakanlah ada bearish continuation pattern di bawah area 60.000. Ini mungkin oke lah, saya masih bisa consider. Tapi selain itu, saya masih akan berfokus tetap untuk mencari peluang untuk long. Kalaupun tidak ketemu di sekitaran area ini, maka saya tinggal menunggu dia kemungkinan nyampe ke area 50.000 sampai 52.000. Ini akan bisa menjadi peluang bagi saya berikutnya untuk mencari peluang untuk long. Sama seperti yang kita lakukan kemarin di sini. Saya sampaikan di video pada saat itu, teman-teman, bahwa saya melihat Bitcoin telah menemukan local bottom dan setidak-tidaknya akan membuat relief rally. Atau bahkan kita completely reverse ke atas. Nah, beberapa hari ke depan kemungkinan akan menjadi penentuan. Manakah yang benar? Apakah yang kita lihat kemarin itu adalah relief rally ataukah ini adalah complete reversal ke atas? Nah, clue yang tentunya dapat memberikan semacam keyakinan lebih untuk kita, salah satu senario yang terjadi adalah, pertama, kalau kita breakdown di bawah area itu, maka probabilitasnya lebih tinggi bahwa ini adalah sekedar relief rally dan kita akan kembali sell off. Tetapi, kalau misalnya kita kembali mendapatkan rebound dari sini dan meneruskan konsolidasi, maka ini bisa jadi berarti kita sedang membentuk semacam continuation pattern dan kemudian akan breakout lagi ke atas. Jadi, kesimpulannya teman-teman, bahwa walaupun kita mendapatkan sell off yang cukup kencang, saya tahu ini cukup mengerikan kalau misalnya kita lihat di 15-minute chart, tetapi di 4 hour kita harus menyampaikan secara objektif bahwa kita masih berada di area major support, sehingga saya pribadi masih tetap akan mencari peluang untuk long apabila ada reversal pattern di sekitaran area di sini. Barulah saya tidak akan cari lagi peluang untuk longnya apabila kita tidak mendapatkan reversal pattern, melainkan kita breakdown dan close 4 hour candle di bawah area 59.700. Selain itu, saya masih tidak akan menyentuh apapun di market gitu ya, atau di Bitcoin khususnya, karena mungkin belum saatnya. Tapi kalau sudah ada setupnya, mungkin saya akan ambil. And that's it. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.